Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan sekolah efektif dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ozi Hidayati dengan NPM A1A021079 kelas 2C Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Langsung saja kita simak materinya ya. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Asman Deli, pada tahun 2012, perilaku seseorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan, yaitu sebagai berikut. 1. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Misalnya, A. Pengertiannya tentang kepemimpinan. B. Nilai dan hal yang dikejar dalam kepemimpinan. C. Cara orang menduduki pangkat kepemimpinannya. D. Pengalaman dalam kepemimpinan. E. Pandangan seseorang tentang manusia. Dan 2. Faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang, pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budaya. 3. Faktor lembaga yang dipimpin, seperti jenis dan tujuan sekolah kurikulum. 4. Faktor-faktor legal. Seseorang pemimpin pendidik akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dan institusi struktur di atas dan akan mempengaruhi perilakunya. Misalnya, PP, UU, dan kebijakan lainnya. 5. Faktor lingkungan sosial merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat. Dan 6. Faktor perubahan dan perubahan dalam teori dalam bidang pembaharuan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum, kemajuan iptek, dan lain-lain. Teori kepemimpinan. 1. Teori orang terkemuka, Great Man Theory. 2. Teori lingkungan, Environmental Theory. 3. Teori pribadi dan situasi, Personal Station Theory. 4. Teori interaksi dan harapan, Interaction Expectation Theory. Dan 5. Teori humanistik. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Syarat bagi seorang pemimpin yang baik, ada beberapa aspek personalitas yang penting dimiliki seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan, yaitu 1. Memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang dipimpinnya dalam bidang pendidikan. 2. Memiliki keinginan yang terus-menerus untuk belajar menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan dan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Dan 3. Kemampuan personalitas, kemampuan pendidikan. Fungsi kepemimpinan. 1. Fungsi instruksi. 2. Fungsi konsultasi. 3. Fungsi partisipasi. 4. Fungsi delegasi. 5. Fungsi pengendalian. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Martin pada tahun 1998, ada 7 indikator kepemimpinan kepala sekolah efektif, yaitu 1. Memiliki visi yang sangat kuat tentang masa depan sekolahnya dan mampu mendorong semua warga sekolah untuk mewujudkan tujuan sekolah. 2. Memiliki harapan tinggi terhadap prestasi peserta didik dan kinerja seluruh warga sekolah. 3. Senantiasa memprogramkan dan menyempatkan diri untuk mengadakan pengamatan terhadap berbagai aktivitas guru dan pembelajaran di kelas, serta memberikan umpan balik atau feedback yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah pembelajaran dan memperbaiki pembelajaran. 4. Mendorong pemanfaatan waktu secara efisien
efisiensi, dan merancang prosedur untuk meminimalisir stres dan konflik negatif. 5. Berdaya guna berbagai sumber belajar dan melibatkan seluruh warga sekolah secara kreatif, produktif, dan akuntabel. 6. Memantau kemajuan peserta didik baik secara individu maupun kelompok, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan pembelajaran perencanaan pembelajaran. 7. Melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan. Kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasa, pada tahun 2013 ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu mencakup 1. Visi dan misi yang utuh, 2. Tanggung jawab, 3. Keteladanan, 4. Memberdayakan staf, 5. Mendengarkan orang lain, 6. Memberikan layanan prima, 7. Mengembangkan orang, 8. Memberdayakan sekolah, 9. Fokus pada peserta didik, dan 10. Manajemen yang mengutamakan praktik. Gaya kepemimpinan. 1. Tipe otoriter, 2. Demokratis, 3. Kendali bebas atau laissez-faire, 4. Tipe pseudo-demokratis. Baiklah, itulah tadi materi mengenai kepemimpinan sekolah efektif. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.